Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Halimawarti SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Karangdo 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah nanti. Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk berkumpul dalam acara rencana tindak lanjut yang sudah saya lakukan dari bulan Oktober sampai dengan Desember nanti dalam memenuhi pembelajaran PKG saya. Nah, untuk rencana tindak lanjut ini, rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan pembelajaran model SEM. Saya mengambil tema yaitu permainan tradisional Go Green atau Gobak Sodor Generasi Keren dengan tema semangat membangun jiwa dan raga. Dimensi pelajar Pancasila, gotong royong, tanggung jawab, serta mandiri. Untuk latar belakang pembelajaran ini yaitu SEM adalah pendekatan pedagogis dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk mereplikasikan pengalaman dan struktur dalam dunia nyata ke dalam lingkungan pembelajaran. Tujuannya untuk membuat pendidikan jasmani lebih menarik, partisipatif, dan menyeluruh bagi peserta didik. Implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dalam kurikulum sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. SEM dapat menguatkan kepemimpinan peserta didik dengan memberikan ruang, mengakomodir, serta melibatkan peserta didik dalam memberikan pilihan, suara, dan kepemilikan peserta didik. SEM yang dilakukan di SDN Karangdo 1 yaitu kompetisi Go Green atau yang dikenal dengan Gobak Sodor Generasi Keren dalam kegiatan antara kelas 5 dan 6 sesuai dengan diskusi kelompok belajar SDN Karangdo 1 dan hasil identifikasi aset sekolah yang diberdayakan. Kompetisi Go Green dipilih untuk melestarikan budaya yang mulai ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran SEM itu sebenarnya kita nanti mengajarkan kepada peserta didik itu untuk mendengarkan suara hati mereka. Nah, jadi untuk anak-anak itu nanti tidak hanya berperan sebagai peserta saja, melainkan mereka juga dapat berperan sebagai panitia kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Misalnya nanti anak-anak bisa jadi ketua panitia, juga bisa menjadi wasit, pencatat skor, juri, dan lain sebagainya. Jadi di sini nanti kita akan mengajarkan kepada anak-anak pembelajaran atau kompetisi Go Green dalam pembelajaran SEM. Nah, untuk tujuan program yaitu melalui penerapan SEM dan permainan tradisional Go Green, siswa diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kompetensi sosial yang kuat, keterampilan fisik yang baik, serta nilai-nilai luhur yang akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Capaian dan langkah-langkah dalam pembelajaran ini yaitu capaian yang pertama,
pemahaman tentang aturan permainan gobak sodor. Jadi anak-anak nanti sebelum pertandingan, jadi anak-anak harus tahu aturan apa saja yang ada dalam permainan gobak sodor. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Ketiga, keterampilan yang bertanggung jawab. Anak-anak diajarkan bertanggung jawab kepada masing-masing. Misalnya anak-anak jadi panitia wasit, jadi anak-anak harus tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Yang keempat, kerja sama tim. Yang kelima, menumbuhkan sikap percaya diri dan kreatif. Untuk langkah-langkah sosialisasi dan penyampaian tujuan dengan cara presentasi singkat dan video promosi. Yang kedua, demonstrasi permainan melalui pertandingan eksebisi dan penjelasan aturan. Yang ketiga, pembentukan tim kelompok dan pemilihan ketua tim. Yang keempat, penentuan jadwal dan tugas. Yang kelima, motivasi dan antusiasme. Struktur program dan mitra dalam pembelajaran ini yaitu kegiatan ini merupakan kegiatan kokurikuler P5 sebagai bentuk upaya memahami dan menghayati materi pembelajaran yang didapat dari kegiatan gobak sodor. Yang kedua, pembelajaran gerak fase C untuk kelas 5 dan 6 dengan jumlah peserta 20 dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari masing-masing kelompok yaitu 5 anak. Yang ketiga, kepala sekolah bertanggung jawab pada seluruh kegiatan. Yang keempat, saya sendiri guru PJOK sebagai pembimbing peserta. Dan yang terakhir, guru kelas sebagai koordinator dari kelompok peserta didik dan pengembangan konten untuk berbagi praktik baik dalam kombel belajar siswa. Nah, untuk kapasitas yang dimiliki di kelas yaitu kita ada 3 aset Bapak Ibu guru yang kita miliki di sekolah ini. Yang pertama, kita ada aset manusia, yang kedua aset fisik, dan yang ketiga aset finansial. Aset manusia terdiri dari kepala sekolah sebagai pembimbing, semua guru yang membantu staf kegiatan, yang ketiga peserta didik yang menjalankan kegiatan gobak sodor. Aset fisik meliputi jaringan internet, laptop, HP sebagai informasi dan publikasi. Yang kedua, pemanfaatan halaman sekolah dan alat-alat olahraga. Yang ketiga, ada sound system untuk keperluan jalannya kegiatan tersebut. Yang keempat, ruang kelas untuk persiapan. Sedangkan untuk aset finansial yaitu anggaran bos reguler untuk melakukan jalannya pembelajaran atau kompetisi Go Green. Rencana evaluasi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses kegiatan berlangsung. Yang kedua, menilai hasil kreativitas dan gerak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program ini. Yang terakhir yaitu merefleksikan bersama untuk memperbaiki program-program selanjutnya. Nah, Bapak Ibu guru, kemungkinan tantangan dari rencana tindak lanjut yang saya lakukan ini karena ini sudah memasuki akhir tahun. Jadi tantangan yang ada yaitu yang pertama, antusias peserta didik itu kadang ada yang kurang berminat. Jadi anak-anak itu ada yang duduk sendiri melihat teman-temannya
bermain. Yang kedua, keterbatasan waktu Bapak Ibu Guru, karena kita kan juga harus mengerjakan rapot-rapot. Yang ketiga, cuaca sekarang kan juga tidak menentu, jadi kadang hujan, kadang juga panas. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan untuk kegiatan rencana tindak lanjut ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun tanggapan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang tadi Ibu membicarakan tentang pembelajaran SEM. Iya. SEM itu bertujuan untuk menarik supaya anak-anak lebih tertarik untuk pembelajaran. Sedangkan yang Ibu pilih adalah pembelajaran tradisional. Apakah itu kenapa tidak yang seperti modern atau yang sangat familiar di negara ini? Contohnya seperti sepak bola, voli itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Ibu memilih gobak sodor yang tradisional? Bisa jadi itu kurang minat dari siswa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Andika atas pertanyaannya hari ini. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kenapa saya memilih permainan tradisional, tidak permainan yang modern. Nah, saya melihat untuk kan sekarang zaman itu mulai canggih ya Bapak Ibu. Nah, zaman mulai canggih, anak-anak itu sering bermain gadget, bermain TikTok ataupun game di HP masing-masing. Jadi mereka kurang interaksi antar sesama itu masih kurang. Nah, kenapa saya memilih pembelajaran tradisional? Karena di sini saya ingin mengenalkan kembali kepada peserta didik bahwa permainan tradisional itu juga lebih menarik. Dan selain itu anak-anak setiap sore bisa bermain dengan teman-temannya. Jadi di rumah tidak hanya bermain HP saja. Nah, kenapa saya kok ngambil permainan tradisional gobak sodor? Karena di sini kemarin kita sudah melakukan rapat ya Bapak Ibu Guru tentang aset yang dimiliki di sekolah kita. Nah, untuk halaman kita kan kurang begitu luas. Jadi, misal kita melakukan pembelajaran seperti boy-boyinan ataupun bola bakar, itu anak-anak itu ruang geraknya itu kurang. Jadi kurang bebas. Tetapi kalau gobak sodor, paling tidak kan ada garis-garisnya. Jadi untuk ruang gerak itu juga terbatas. Mungkin seperti itu Pak Andika. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu Guru yang lain ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi dari pendapat teman-teman tadi tentang permainan gobak sodor ya. Ini saya pribadi sangat mendukung permainan gobak sodor itu dimasukkan dalam pembelajaran untuk berikutnya ya, yang dalam bulan depan itu bisa ya dimulai. Karena dengan alasan tadi yang pertama yaitu mengenalkan permainan tradisional yang saya kira hampir punah atau bahkan anak-anak sudah tidak mengenal sama sekali permainan gobak sodor itu ya, permainan tradisional. Jadi dengan ini anak-anak dikenalkan, saya yakin anak-anak nanti
akan senang. Memang kalau kita itu seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi nanti kalau anak-anak dikenalkan, insya Allah akan senang ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini ya tadi karena kita terus terang lahannya sempit tadi yang sudah diutarakan tadi dengan halaman yang seluas ini bisa untuk bermain kuda sodor itu. Yang ketiga yaitu tadi anak-anak bisa dengan bermain kuda sodor bisa menjalin kerjasama antara anak satu dengan yang lainnya, kerjasama, terus bisa tadi membuka sikap percaya diri dan kreatif untuk anak, terus untuk bisa berpikir kritis yang artinya bagaimana cara saya bisa mengubahkan lawan saya itu dia bisa berpikir kritis itu. Nah, itu tadi dan yang terakhir itu bisa masuk ke dalam program kurikuler P5 itu dari tanggapan saya. Jadi permainan tradisional kuda sodor bisa dimasukkan atau dibawa ke pembelajaran berikutnya untuk bulan depan itu dari saya. Terima kasih Bu Sri yang sudah mendukung program ini. Nah, sebelumnya saya minta bantuan kepada Bapak Ibu guru semua. Dalam kegiatan ini saya minta bantuan panjenengan untuk pelaksanaan program ini agar berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang pertanyaan lagi? Boten? Kalau boten, saya tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, model pembelajaran STEM yang dilakukan oleh Bu Yeni selaku guru PJOK UPTSD Negeri Karangmuda 1 sudah sesuai karena menumbuhkan rasa disiplin, kolaborasi, percaya diri, dan juga kepemimpinan.